dari hadis sahih. Karena kalau dari hadis sahih atau hadis hasan itu dia masuk ke al-asil, seperti yang dijelaskan Bapak minggu kemarin. Nah, kalau misalnya ada khil ini memang masuknya ke ke periwayatan hadis dhaif dan hadis maudhu. Kayak gitu. Jelas nggak, Kang? Pokoknya intinya gitu aja dah. Kalau misalnya hadis sahih itu masuk ke al-asil dan hadis hasan. Kan ada pembagian-pembagiannya. Tapi kalau misalnya ad-dakhil ini dia memang dari periwayatan hadis dhaif dan maudhu. Oke, Kak Widya. Terima kasih penjelasannya, Kak Wid. Iya, sama-sama. Sampai deh. Kak, izin menjawab pertanyaannya Kak Ulfia. Iya, Kak Saifi. Pertanyaannya itu, kenapa para mufasir seperti Ibnu Katsir atau mufasir lainnya memalsukan hadis gitu nggak sih Kak? Dalam penafsiran. Iya, menggunakan hadis, memasukkan hadis. Iya kan? Ya, Jadi ini apa namanya? Dalam kitab Tarikh At-Tashri Islami karya dari Syekh Mana Al-Qottan itu menjelaskan, jadi mereka itu mereka menggiring dalil sunnah ke dalam makna yang tidak seharusnya itu untuk mendukung gagasan mereka Kak, kayak gitu. Padahal Rasulullah itu nggak pernah berkata seperti itu. Jadi intinya itu mereka menggunakan, sepahaman saya ya, kenapa mereka memasukkan hadis itu untuk mendukung gagasan mereka. Kayak gitu Kak. Aduh. itu kan yang memasukkan yang ini ya Kak, yang meriwayatkan hadis palsu gitu. Kalau menurut saya Ibnu Katsir itu kan ini ya, maksudnya kita tafsirnya itu ya terkenal dengan lumayan besar gitu ya. Terus tadi alasannya gimana Kak Saifi? Untuk Berarti mendukung ya, gagasan. oh gitu. Tapi menurut saya itu kalau yang untuk mendukung gagasannya sendiri itu mungkin kalau di PPT itu masuknya ini ya, latar belakang
latar belakang adanya hadis maudhu. Ya nggak sih? Ya, kok ini. Di PPT. Iya. Kan dijelasin tuh di PPT ya. Sebab-sebab kemauduan hadis di latar belakang beberapa faktor. Nah, apakah ya Ibnu Katsir juga memasukkan itu karena ini ya, pendapatnya sendiri? Oh, apa? Untuk menguatkan. Aku jadi Mungkin bingung. Oh, iya, Kak. nanti kalau kurang jelas, mungkin dari kakak-kakak yang lebih paham bisa minta tolong dijelasin atau nanti dari Bapak langsung, takut salah. Gitu Kak Ulfi. Oh iya, makasih. Iya, Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Lasti yang hmm, apa yang melatar belakangi ada perbedaan pendapat terhadap hadis doif. Jadi kan untuk hadis doif ini tidak bisa langsung disebut ad-dakhil karena dalam kajian hadis itu kalau hadis doif ini dia bisa naik statusnya jadi hasan ketika ada pendukung riwayat yang lain, Kak. Jadi mungkin karena itulah salah satu faktor adanya perbedaan pendapat para ulama. Karena hadis doif itu kan nggak bisa bukan seperti hadis maudhu ya. Kalau hadis maudhu itu udah jelas-jelas palsu. Sementara kalau hadis doif ini dia masih masih disandarkan ke atas Nabi, cuman mungkin ada periwayatan yang lemah dan dia tuh statusnya masih bisa naik gitu, Kak, menjadi hasan kalau didukung sama perawi-perawi yang lain. Jadi mungkin karena itu faktor penyebab perbedaan pendapat para ulama terhadap hadis doib. Bisa dipahami nggak, Kak Lasri? Iya bisa Kak Widya. Tapi ada nggak sih Kak contoh hadis yang awalnya itu doif tapi naik tingkat seperti yang Kakak katakan tadi bisa naik tingkat menjadi hasan. Ada contohnya nggak Kak? Oh iya iya. Sebentar ya.
Tadi Kalasen minta contoh hadis dhaif yang menjadi hasan ya. Jadi ini ada Kak. Jadi kalau misalnya hadis dhaif naik derajatnya menjadi hadis hasan itu dikategorikan menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, di sini ada satu contoh hadis hasan li ghairihi. Dari Syu'bah, dari Asim bin Ubaidillah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya, sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazara menikah dengan mahar sepasang sendal. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau ridha atas dirimu dan hartamu dengan mahar sepasang sepatu? Dia menjawab, iya. Maka beliau memberikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Asim perawi yang dhaif sebab daya ingatnya itu jelek, tapi Imam Tirmizi menghasankan hadis itu atas sebab pada satu sanad dari jalur yang lainnya. Itu terdapat dalam bab lain, riwayat dari Umar bin Khattab, dan Abu Hurairah, Siti Aisyah, dan Abu Hadrat. Kayak gitu Kak. Bisa dipahami nggak Kak Lasri? Berarti itu tergantung jalurnya ya Kak Widya. Iya. Terima kasih Kak Widya atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Kak Juwai mau jawab Kak Juwai. Iya, Kak. Jadi sebenarnya sebenarnya ntar dulu ya, aku baca dulu. Jadi jadi ulama itu tidak satu suara dalam mendefinisikan hadis mungkar. Ada banyak definisi hadis mungkar, tapi yang populer itu ada 2 definisi. Yang pertama itu hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang sering salah atau suka lupa dan tampak kefasikannya. Ada juga yang mendefinisikan dengan hadis yang diriwayatkan perawi dhaif yang bertentangan dengan perawi yang shikoh. Nah, dari 2 definisi itu bisa dipahamin kalau hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sering lupa, sering melakukan kesalahan, dan berbuat fasik terang-terangan. Akibatnya, hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan para perawi yang shikoh atau kredibilitasnya itu tinggi. Terus, ketiga macam hadis dhaif di atas itu ada maudhu, matruk, munkar. Termasuk tingkatan hadis yang paling parah, artinya tidak boleh dijadikan landasan dalam beramal meskipun untuk fadhail al-amal. Keutamaan amal ibadah tertentu untuk motivasi. Wallahu a'lam. Gitu kok. Kak, saya ingin menambahkan. Ya, silakan Kak Ulfi. Tadi kan iya yang disebutkan Samira itu termasuk ke dalam macam hadis dhaif ya. Jadi hadis 2 macam. Yang kecacatan seorang perawi. Nah, kalau yang 3 macam hadis yang disebut Samira tersebut itu hadis matruk, munkar, dan hadis maudhu itu emang yang hadis yang paling lemah gitu. Hadisnya tingkatan hadis dhaif yang paling lemah dan bisa jadi kalau hadis maudhu kan hadis palsu, hadis matruk itu semi palsu, sedangkan hadis munkar itu hadis yang bertentangan gitu. Nah, ada lagi yang hadis
macam-macam hadis kayak hadis mursal, itu juga hadis maudhu. Itu juga bisa, Kak. Jadi ada dua pendapat, bisa dijadikan hujah, bisa ya, yaitu keterputusan sanad. Jadi pada tingkatan sahabat itu sanadnya terputus, jadi Rasulullah langsung ke tabiin senior gitu. Nah, itu bisa ada yang berpendapat masih bisa dijadikan hujah. Jadi emang ada macam-macamnya, sampai dari yang kelemahannya tidak lemah, terus yang sedang, terus sampai yang terlemah banget gitu, yang tadi disebutkan oleh Kak Syamira begitu. Makasih Kak Ulfi udah dibantu jawab. Ya. Baik, bagi teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Itu silakan. Baik, mungkin sembari menunggu Anda pertanyaan, kita serahkan kepada Bapak dulu. Bapak dipersilakan. Sudah ya? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Suara terdengar nggak ini? Terdengar jelas, Pak. Terdengar Bapak. Baik, kita lanjutkan diskusi sebelum masuk ke materi yang hari ini, karena minggu lalu saya berhalangan hadir. Sedikit saya singgung mengenai ad-dahil ya. Jadi mudahnya ad-dahil itu sesuatu yang tidak autoritatif, sesuatu yang tidak valid ya. Jadi data yang tidak autoritatif, tidak valid, tapi dimasukkan ke dalam kitab tafsir, makanya disebut dengan ad-dahil fit tafsir ya. Jadi sekali lagi, data itu berupa informasi ya, berupa informasi atau berupa berita, itu namanya data ya. Nah, berita informasi itu kalau dalam konteks tafsir ya bisa berupa riwayat, yang hari ini salah satunya kita bahas. Bisa juga informasi itu berupa pendapat-pendapat dari orang. Nah, pendapat itu ya kadang dari pikiran, kadang berasal dari intuisi ya, isyarat-isyarat dari batin ya, karena bersihnya mata batinnya sehingga dia punya ide-ide, punya gagasan-gagasan yang disampaikan lalu dituliskan dalam kitab-kitab tafsir. Jadi informasi-informasi yang tidak valid itu dari manapun sumbernya, baik dari riwayat atau dari sumber akal atau dari isyarat batin, karena tidak valid, tidak otoritatif, lalu dimasukkan ke dalam kitab-kitab tafsir, maka dia dikategorikan dengan ad-dahil fit tafsir. Ya.
berarti berlawanan dengan al-asil yang sebelumnya sudah kita diskusikan, yang berarti adalah sesuatu atau data-data yang valid dan otoritatif. Itu asil. Berarti dahil sebalikannya berarti data-data yang tidak valid dan tidak otoritatif. Nanti akan kita lihat apa saja penyebab data itu dikategorikan tidak valid dan tidak otoritatif. Nanti akan kita lihat satu persatu sesuai dengan jenis datanya masing-masing. Ya. Nah, dari sisi pembagian, ya, karena memang sumber tafsir itu ada 3, asal-usul sumber data tafsir itu ada 3, ya. Ada yang sumber itu berasal dari, tadi saya sebut riwayat, atau dari nakal, ya. Maka cara melihat apakah riwayat atau nakal, nukilan-nukilan ini masuk kategori dahil atau asil, maka ilmu riwayat yang kita pelajari. Ya. Kemudian yang kedua, jenis dahil yang bersumber dari ar-ra'i atau dari diroyah, dari pemahaman. Nah, itu macam-macamnya ada, bisa Anda baca sendiri dalam buku, ya. Tapi ada yang terkategori dari sumber data ar-ra'i. Kemudian yang ketiga, ada yang bersumber dari isyarat, ya, isyarat. Dari isyarat batin, ya, biasanya ulama-ulama sufi, ya, itu batinnya tajam sehingga dia sering mendapatkan inspirasi-inspirasi yang ya menakjubkan, ya. Tapi tidak semua inspirasi yang bersumber dari dauk, dari isyarat itu lalu bisa diterima, bisa dipertanggungjawabkan, bisa disebut sebagai gagasan yang otoritatif. Ya, tidak semuanya. Ada yang tidak bisa diterima, karena itu disebut tidak otoritatif. Karena tidak otoritatif, maka masuk kategori ad-dahil kalau gagasan tersebut dijadikan sebagai data-data penafsiran. Itu singkatnya seperti itu, ya, untuk memudahkan pemahaman. Nah, detail-detailnya mungkin kemarin sudah dibahas terkait dengan anwa atau macam-macam dahil itu sendiri. Nah, hari ini kita masuk pada jenis yang pertama, ya, sumber data yang berasal dari hadis. Nah, tentu pertama adalah hadis dhaif, gitu, ya. Hadis dhaif. Sebagaimana kita sudah pelajari sebenarnya, Anda sudah belajar semuanya, ya, dalam ilmu hadis atau dalam mustalahul hadis, ya. Apa yang dikenal dengan hadis sahih, lalu hadis hasan, kemudian hadis dhaif, ya. Saya kira sudah hafal. Nah, sebagai review dan sedikit mengingatkan saja, yang disebut sebagai hadis sahih, ya berarti hadis-hadis yang memenuhi 5 prasyarat, gitu, ya, yang sudah disebutkan dalam buku-buku hadis. Jadi perawinya harus adil, ya, adalatul ruwah. Jadi perawinya itu harus dobit itu hafalannya kuat, ya, tidak sehari hafal sehari lupa, apalagi sehari hafal seminggu lupa. Nah, itu bukan dobit itu. Lalu yang ketiga, ittisalus sanad, pastikan sanadnya muttasil, an fulan an fulan an fulan an fulan,
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttasil ya, sambung. Kemudian yang keempat, ya, syaratnya itu harus selamat dari syudzud ya. Syad itu hal-hal yang aneh, yang asing, itu namanya syudzud ya, syad. Kemudian selamat dari illat, jadi hadisnya tidak ada illatnya. Illat itu ya penyakitnya. Itu dari aspek isi. Jadi dari 5 syarat ini bisa dikategori menjadi 2. Ya, yaitu syarat yang berkaitan dengan rijal, orangnya, rijalul hadisnya, orangnya. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang terkait dengan substansi pembicaraannya atau matannya, bahasa hadisnya itu ya. Yang pertama itu terkait dengan sanad. Sanad itu kan bicara tentang orang-orang ya, orang yang bertugas sebagai transmitter hadis, perawi hadis. Nah, yang kedua itu terkait dengan isi yang mereka riwayatkan atau matan. Nah, yang terkait dengan sanadnya itu ada 3 ya kan tadi. Orang-orangnya itu harus adil, harus dobit, lalu muttasil, sambung sinambung dari guru sampai Rasul. Lalu kalau yang terkait dengan matan itu ada 2, yaitu pastikan isinya tidak syadz, dan yang kedua tidak ada illat gitu ya. Kalau semua ini terpenuhi maka kategorinya kan sahih. Kalau sahih berarti dia asil ya. Kalau salah satu di antara yang 5 tadi itu tercederai ya, artinya tidak terpenuhi, maka bisa dikategorikan sebagai hasan gitu ya. Salah satu daripada 5 syarat ya. Terutama syarat yang dhabtur ruwah ya. Kedobitan seorang perawi. Ya, menurut Tirmidzi 5 itu kalau yang nomor 2 ini kedobitannya itu tercederai, jadi kadang-kadang hafal, kadang-kadang tidak hafal. Tapi sisanya yang 4 itu terpenuhi, maka kategorinya adalah hasan gitu ya. Nah, ini ikhtilaf juga para muhaddisin ya. Tapi yang populer adalah pendapat tadi. Oke. Lalu Pak, yang masuk kategori dahil itu hadis yang apa Pak? Ya, yang masuk kategori dahil itu adalah hadis yang dhaif, tetapi tidak semua jenis hadis dhaif ya. Sekali lagi, tidak semua jenis hadis dhaif, karena hadis dhaif itu kan bermacam-macam ya. Ada yang disebabkan karena inqita'us sanad, sanad-sanadnya itu terputus ya, sudah Anda pelajari semua kan itu. Misalnya ada hadis mu'dhal, ada hadis mu'allaq gitu ya. Ada hadis munqati', nah, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ya, kalau dilihat dari sisi apa namanya substansinya ya, kalau yang tadi itu kan sambung tidaknya sanad ya, ada mu'dhal, ada mu'allaq, ada munqati', ada mursal gitu ya. Itu istilah-istilah yang terkait dengan kedhaifan disebabkan sanadnya bermasalah, rangkaian sanadnya bermasalah. Ada yang terputus di tengah ya 2 kali ya kan. Ada yang berurutan 2 atau 3 kali ya. Ada yang hanya di bagian sanad sahabatnya yang terputus. Nah, itu masing-masing punya istilah sendiri-sendiri ya. Kemudian kalau yang bermasalah itu dari sisi matannya,
Ya, maka ada yang disebut dengan hadis mutharib, ya, ada yang disebut dengan hadis syadz, ya, berarti di dalamnya ada syudzud, ya. Kemudian juga ada hadis mungkar, ya. Jadi kalau hadis syadz itu namanya syadz, ya, syadz itu aneh atau asing, ya. Disebut demikian karena hadis ini sebenarnya perawinya thiqah gitu. Tetapi dia menyelisihi perawi-perawi thiqah yang lain. Ya, karena itu disebut dengan syadz. Bisa juga ini disebut dengan hadis infirad. Disebut infirad itu apa? Hadis yang menyendiri, sendirian. Kenapa sendirian? Karena dia walaupun thiqah perawinya, tapi ternyata setelah dibandingkan dengan perawi-perawi yang lain, isi dari hadis si fulan ini itu beda sendiri. Nah, makanya disebut dengan syadz. Nah, kemudian ada hadis yang mungkar, ya. Kalau hadis mungkar itu rawinya memang dhaif gitu, ya. Sudah dhaif, lalu dia berbeda dengan perawi-perawi siqah yang lain. Tentu yang mungkar ini yang paling berbahaya, ya. Karena transmitternya itu sudah tidak bisa dipercaya gitu. Apalagi substansi daripada matan yang dia bawa itu menyelisihi riwayat-riwayat yang dibawa oleh para perawi yang bisa dipercaya gitu. Makanya disebut dengan mungkar. Oke. Saya tidak mau masuk ke satu-satu, ya. Nah, yang ingin saya katakan terkait dengan pelajaran ad-dahil ini adalah soal hadis-hadis yang masuk kategori dahil. Jadi kalau hadis-hadis dhaif tadi, apakah disebabkan oleh sanad ataukah disebabkan oleh matan, itu kategorinya syadidan, ya. Dhaifnya itu dha'fan syadidan, ya, kedhaifannya atau kelemahannya itu sangat-sangat lemah. Nah, ini terkategori sebagai ad-dahil. Tapi kalau dhaifnya itu dha'fan yasiron, ya, dha'fan yasiron, biasanya ulama mengkategorikannya secara berbeda. Ada yang mengkategorikannya sebagai dahil, ada yang mengkategorikannya sebagai asil. Karena apa? Karena kedhaifannya itu yasiron. Yasiron itu ringan gitu, ya. Ya misalnya hadis-hadis mutharib itu, ya. Hadis-hadis mutharib. Jadi hadis mutharib itu kan ada beberapa versi riwayat hadis. Sebenarnya isinya saling berdekatan. Tetapi cukup sulit untuk ditarjih antara yang satu dengan yang lain. Saking apa? Ya perawinya siqah, kemudian isinya atau matannya itu juga secara substantif tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama, sehingga apa? Sehingga ya ittirab itu terjadi goncangan disebutnya, ya. Goncangan kenapa? Ya karena susah untuk dikuatkan salah satu di antara yang lain itu. Karena sama-sama bagus, sanadnya bagus, matannya juga tidak bermasalah, hanya kadang-kadang redaksinya ini di satu sisi mengatakan A, di sisi lain mengatakan B. Tapi A dan B itu tidak bertentangan, isinya tidak bertentangan dengan syariat, lalu sanadnya baik yang A maupun B maupun yang C, itu juga tidak ada yang bermasalah. Tapi cukup sulit untuk ditarjih. Nah, hadis-hadis begini ini kan kategorinya secara teoritis memang dhaif.
tapi dhaifnya itu yasiron, dhaif yang ringan gitu. Nah, dalam kedhaifan yang ringan begini ini, sebagaimana tadi yang saya katakan, sebagian ada yang mengkategorikannya dahil, sebagian yang lain mengkategorikannya al-asil, ya. Nah, yang sudah pasti masuk dalam kategori dahil adalah hadis dhaif yang paling paling buruk, yaitu yang disebut dengan maudhu'. Maudhu' itu ya auhal hadis ad-dhaif, ya. Hadis yang paling buruk di antara hadis-hadis yang lemah itu adalah maudhu'. Maudhu' itu namanya palsu, ya. Aslinya sebenarnya bukan hadis, tapi dinisbatkan oleh pembuatnya kepada Rasul. Makanya dimasukkan dalam bab hadis-hadis yang lemah. Salah satu anwa' hadis dhaif itu adalah hadis maudhu', yang paling bawah, ya. Yang paling rendah, yang paling buruk. Nah, kalau terkategori maudhu' karena ini palsu, ya, jelas-jelas palsu, maka dia pasti dimasukkan dalam kategori ad-dahil fit tafsir, gitu, ya. Digolongkan ke dalam ad-dahil fit tafsir. Nah, terkait dengan contoh daripada hadis tadi maudhu', ya, hadis-hadis maudhu'. Misalnya, ya, kemarin sudah saya sebutkan, ya, tentang riwayat ghoronik. Itu maudhu', disepakati oleh mayoritas ahli hadis. Itu dikategorikan sebagai maudhu'. Kemudian kalau contoh-contoh yang lemah, ya, contoh-contoh hadis yang lemah, ya, itu sebenarnya banyak juga, ya. Hanya saja kalau dalam kitab-kitab tafsir yang lemah ini itu jumlahnya memang ya lumayan banyak, ya. Lemah. Terutama di dalam di dalam kitab-kitab tafsir yang terkategori bil ma'thur, Ibnu Jarir, gitu, ya. Kemudian siapa lagi? Ad-Durrul Mansur, ya. Fi tafsir bil ma'thur, gitu, ya. Itu yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti. Lalu tafsirnya Al-Baghawi, itu, ya. Itu juga banyak sekali di dalam kitabnya hadis-hadis yang terkategori lemah, itu. Terkategori lemah. Di dalam Ibnu Katsir sendiri, ya, itu juga banyak hadis-hadis yang terkategori lemah, gitu. Nah, hanya saja tadi sudah disinggung, ya, tentang apakah semua hadis lemah itu lalu lantas kita masukkan dahil. Tentu tidak. Karena terkait dengan hadis lemah atau hadis dhaif, ya, ini kan ulama itu beda-beda, ya, di dalam berpendapat. Yang terkait dengan fadhailul a'mal. Fadhailul amal itu apa? Berarti hadis-hadis yang berbicara mengenai targhib wa tarhib, ya, mengenai motivasi, ya, untuk misalnya beramal baik, ya, puasa, sholat, birrul walidain, kan banyak itu riwayat-riwayat lemah mengenai persoalan itu. Nah, kalau mengenai hadis ini, ya, sebenarnya tidak menjadi masalah, gitu. Menurut jumhurul ulama. Jadi jumhurul
ulama masih membolehkan adanya hadis lemah mengenai fadailul a'mal. Makanya kalau kita mengikuti pendapat yang seperti ini, ya, yang mengatakan bahwa hadis lemah atau hadis dhaif itu boleh dalam konteks fadailul a'mal, ya kesimpulan di dalam riset kita nanti yaitu kategorinya adalah bukan dahil, tapi kategorinya adalah al-asil, gitu ya. Jadi kategorinya adalah al-asil. Tapi kalau hadis dhaifnya itu terkait misalnya tentang usuluddin, pokok-pokok daripada ajaran agama, pokok-pokok akidah misalnya, jumhurul ulama sepakat itu tidak boleh dijadikan dasar, ya. Dan kemudian juga ada yang berpendapat hadis-hadis yang mengenai usulul ahkam, pokok-pokok hukum, misalnya mengenai halal haram, ya, mengenai halal haram, hukum halal haram itu sebagian ulama, bahkan ada yang mengatakan ini pendapatnya mayoritas, ya, walaupun terjadi ikhtilaf di situ, mengatakan ya tidak boleh. Jadi memang tidak dalam satu level, ya. Nanti Anda harus dipercaya orang, gitu, tidak asal-asalan. Jangan hanya misalnya menemukan hadis dalam tafsir A, misalnya tafsir Ibnu Katsir halaman sekian, belum Anda teliti sanadnya, belum Anda teliti matannya, kemudian karena baru menemukan satu ulama yang mengatakan hadis ini dhaif sanadnya karena terjadi inqita', gitu ya, ada jalur persanatan yang terputus, ya. Makanya sekali lagi penguasaan terhadap ilmu hadis, ya, itu betul-betul diperhatikan, ya. Oke, saya ingin menukil, ya, satu riwayat, ya, di dalam kitab tafsir yang terkategori hadisnya itu tidak bisa dipercaya, ya. Nah, ini ada di dalam Ibnu Jarir, kemudian ada dalam As-Suyuti, Durrul Mansur, ya. Ibnu Jarir berarti takwil Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatul Quran. Jadi di situ ketika menjelaskan tentang kisah Adam, watslu alaihim naba'a bnai Adam, itu, ya. Itu diceritakan satu riwayat bahwa Adam itu ketika salah satu dari putranya itu dibunuh oleh putranya yang lain, yaitu Qabil membunuh Habil, sedih sekali Sayyidina Adam. Sampai saking sedihnya, dalam riwayat itu disebutkan beliau berdiam diri 100 tahun. Itu
tidak bisa tertawa sama sekali, saking sedihnya. Lalu setelah berdiam diri murung selama 100 tahun itu, baru dikatakan kepada Adam, hayyakallah, ya hayyakallah, wa bayyaka, wa basyir bi gulamin fa'inda dzalika dhahik. Jadi setelah menjalani masa berkabung sedih 100 tahun tidak tertawa sama sekali, lalu datang malaikat memberi kabar gembira bahwa kamu mendapatkan salam dari Tuhan dan selamat, sebentar lagi kamu akan mendapatkan keturunan baru ya sebagai pengganti anakmu yang sudah meninggal gitu ya. Lalu baru bisa ketawa. Nah, ini riwayat dikomentari oleh para ahli hadis, ini bermasalah ya, bermasalah. Walaupun ada di dalam kitab Ibnu Jarir ya, dan juga ada di dalam kitab tafsirnya As-Suyuti Ad-Durrul Mansur ya. Imam Dahabi memberikan komentar ya dalam Mizanul I'tidal, juga beberapa ahli hadis yang lain, ini riwayat dikategorikan sebagai kadzib ya. Ini termasuk riwayat yang bohong. Artinya ya kategori dhaifnya sudah auha al-auha, hadis yang paling lemah, atau dalam bahasa yang lain dikategorikan sebagai hadis maudhu'. Nah, karena maudhu' walaupun itu ada dalam kitab tafsir, ya kita sebutnya sebagai apa namanya ya? Sebagai ad-dahil. Dan dahilnya ini kategorinya adalah syadidan. Ya, dahilnya kategorinya adalah syadidan, tidak yasiron. Syadidan itu artinya apa? Dahilnya ini dahil yang akut atau yang parah. Karena sudah masuk kategori apa tadi? Kategori maudhu' atau palsu. Berarti kan itu riwayat yang berbohong ya. Tidak ada dasarnya. Kemudian contoh yang lain ya. Yang terkait dengan hadis lemah, tetapi lemahnya ini yasiron. Status kelemahannya itu ringan. Bahkan ada juga hadis-hadis lemah itu yang didukung oleh hadis lemah yang lain. Sehingga dia naik status menjadi hasan li ghairihi. Nah, didukung oleh tabi' dan juga syahid. Nah, itu istilah teknis dalam ilmu hadis ya. Mudah-mudahan Anda nggak lupa. Kalau tabi' itu kan hadis yang mengikuti hadis lainnya. Jadi hadis tersebut diikuti oleh hadis lain, didukung oleh hadis lain. Nah, tinggal dilihat dari jalur persanatannya. Kalau ya, orang lain ini misalnya bertemu di guru yang sama, ya si fulan A ini riwayat hadis dhaif. Lalu ada fulan B, ya. Lalu misalnya ada fulan C. Nah, fulan B sama fulan C itu meriwayatkan hadis dari guru yang sama dengan gurunya si A tadi. Misalnya Malik, si B juga an Malik, si C an Malik. Terus ke atas, walaupun nanti kakek gurunya berbeda, ya, tidak menjadi masalah. Yang penting gurunya ini sama, gitu ya. Apalagi kalau kakek gurunya sama. Jadi an Malik, misalnya an Zuhri. Si A dari Malik dari Zuhri, si B dari Malik dari Zuhri, si C dari Malik
Dari Zuhri terus ke atas, ketemunya sahabatnya harus sama ini. Ya, an Abi Hurairah. Nah, tiga riwayat ini ujungnya dari Abu Hurairah, awalnya dari guru yang sama, kakek guru yang sama, misalnya begitu ya. Nah, ini disebut dengan tabi' namanya. Berarti hadis si A tadi yang dikategorikan sebagai do'if karena ada tabi'. Nah, ada mutabi', ada hadis lain yang mengikutinya. Ya, makanya dia bisa yanjabir ilal hasan li ghairihi. Jadi hasan li ghairihi. Kalau sudah yanjabir ilal hasan li ghairihi, berubah status menjadi hasan li ghairihi, ya Anda simpulkannya jangan dahil ya. Anda simpulkan nanti, oh ini hadis walaupun ada awalnya disebut dhaif, tapi karena diketemukan dalam misalnya Tirmidzi atau dalam apa gitu ya, dalam Al-Hakim, wah ini ada tabi'nya, tabi'nya ada bahkan ada 3 berarti. Ya sudah, berarti Anda hukumi di situ al-asil, ini data riwayat ini dalam tafsir ini riwayat masuk kategori hadis Hasan li ghairihi, karena itu masuk kategori data yang valid otoritatif atau al-asil fit tafsir gitu ya. Atau syahid itu apa namanya? Dukungan ya dari jalur lain, si B, si C, misalnya si D dan seterusnya tadi, itu meriwayatkan dari fulan yang berbeda. Fulan yang berbeda. Sama sekali berbeda. Nanti sahabatnya berbeda juga. Kalau tadi Abu Hurairah, si jalur B ini dari Ibnu Mas'ud, si jalur C dari Ibnu Umar, si jalur D dari siapa, Anas bin Malik gitu ya. Tapi matan dan substansi riwayatnya sama, isi riwayatnya itu. Walaupun kadang-kadang berbeda redaksi, tapi isinya itu maknanya sama. Ini berarti syawahid namanya, syahid. Nah, kalau ada hadis-hadis yang begini, Anda temukan dalam kitab tafsir, lalu Anda cek dalam kitab-kitab hadis, ternyata ada syahidnya ini Pak, dari Ibnu Abbas. Oh, yang ini, yang kedua ini ada syahid riwayat lain dari jalur Ibnu Umar. Wah, ini berarti masuk kategori apa, hasan li ghairihi. Asal memenuhi prasyarat ya. Asal memenuhi prasyarat itu. Di antara prasyaratnya misalnya Imam Nawawi itu nyebut ya tidak berbicara mengenai persoalan pokok-pokok akidah ya. Pokok-pokok akidah. Jadi akidah itu ada pokoknya, ada furu'nya, ada usulnya, ada furu'nya. Yang penting syarat pertama itu ya itu tidak terkait dengan pokok-pokok akidah. Kemudian tidak apa ya namanya, syadidud dha'af tadi. Syadidud dha'af itu ya yang sudah masuk misalnya kategori memang betul-betul palsu, itu jangan dipaksa Pak ini palsu, tapi kok ada palsu-palsu yang lain bisa naik nggak? Nggak bisa, kalau sudah palsu itu jangan dinaik-naikkan. Ya. Jangan dikategorikan hadis. Ya. Kalaupun misalnya isinya itu baik, ya sudah. Kalau Anda mau mengamalkan, amalkan saja, tapi jangan sekali-kali mendasarkan amal itu kepada riwayat tersebut. Karena riwayat itu tidak ada. Ya, kan gitu ya. Oke, nah contohnya bagaimana Pak? Ini contoh-contoh hadis ringan-ringan begini ini dalam kitab tafsir. Ya banyak ya, misalnya tentang fadhailul a'mal terkait dengan di awal-awal surat itu. Di awal-awal surat itu kan banyak ya. Apa namanya? Misalnya fadhail surat Fatihah, fadhail surat Yasin, fadhail surat Baqarah dan lain-lain. Memang ada yang sahih ya, yang dikategorikan sahih misalnya ya fadilah tentang surat-surat Ad-Duhan, surat Al-Kahfi, surat apa namanya Al-Fatihah, itu banyak yang sahih juga, walaupun juga banyak yang lemah gitu ya.
Nah, yang lemah-lemah ini bagaimana Pak? Apakah dia dikategorikan dahil? Ya, kalau menurut saya mengikuti pendapat mayoritas ulama karena ini terkait fadhailul a'mal. Ya, kalaupun riwayatnya itu katakanlah lemah, maka lemahnya ini lemah yang yasiron, yang dha'fan yasiron. Ya, lemah tapi kelemahannya ringan, bukan dha'fan syadidan, bukan lemah yang sangat akut. Sehingga apa? Sehingga ada dua kemungkinan hukum nanti ketika Anda menyimpulkan. Ada kesimpulan yang pertama, mungkin Anda sebut ini asil fit tafsir, riwayat tersebut. Atau yang kedua, Anda kategorikan ad-dahil. Tinggal argumennya. Kalau Anda sebut al-asil, berarti Anda harus berargumen. Ini mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hadis-hadis fadhailul a'mal itu boleh diamalkan. Nah, itu salah satu argumennya. Tapi kalau Anda kategorikan ad-dahil, berarti Anda mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis fadhailul a'mal, mau terkait dengan akidah, mau terkait dengan targhib dan tarhib, apapun itu kan ada yang mengkategorikannya itu tidak bisa diamalkan. Nah, ini yang agak agak kereng sedikit pendapat yang kedua ini. Kalau Anda mengikuti pendapat yang kedua ini, maka kesimpulan Anda ya, oh hadis ini masuk kategori dahil, Pak. Nah, karena berdasarkan pendapat si fulan, hadis-hadis seperti ini itu la yu'malu bihi, ya tidak bisa diamalkan. Ya, silakan saja, yang penting punya argumentasi. Tapi kalau saya secara pribadi terhadap hadis-hadis semacam itu, walaupun dari sisi sanadnya dianggap lemah, tapi tetap kita mengatakan karena konteksnya adalah fadhailul a'mal, ya kita sebut dan kita kategorikan sebagai al-asil, ya data-data yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Belum lagi nanti ada riwayat-riwayat lain yang bersifat umum, riwayat-riwayat sahih lainnya yang bersifat umum tentang pentingnya membaca Quran misalnya, ya, tentang pentingnya zikir, tentang macam-macam itu kan riwayat sahih tapi sifatnya umum. Tapi kalau fadhail surah itu kan sifatnya khusus, surat ini. Nah, sehingga karena ada hadis yang bersifat umum dan hadis khusus tadi itu terkait dengan fadhailul a'mal, ya sudah kita kategorikan ini al-asil, artinya data ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena ada payungnya. Nah, itu kira-kira ya pendapat-pendapat yang yang biasa didiskusikan oleh para peneliti terkait dengan status hadis-hadis yang ada yang bertanya, Pak, kenapa dalam kitab tafsir itu kok banyak hadis lemah, hadis dhaif? Apakah mereka tidak mengerti bahwa riwayat-riwayat itu lemah dan dhaif? Tentu jawabannya bisa ditafsir, ya. Antara lain, ya, pertama, ulama, ya, tafsir, ya, atau ulama secara umum dalam konteks penafsiran itu biasanya agak longgar dibanding dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan akidah. Jadi dunia tafsir itu kan dunia yang sangat terbuka sebenarnya, dan itu disadari oleh para ulama. Makanya semua hal, informasi, data itu ya dimasukkan saja di dalam kitab tafsir, karena mereka meyakini dan mengerti betul bahwa wilayah tafsir itu sebenarnya walaupun belakangan ada kategori bil maksur bil ra'yi, ya hakikatnya ya ijtihad semua kan gitu. Itu disadari oleh para ulama, sehingga apa? Pokoknya dapat info dari ahlul kitab, dapat info dari si fulan, kalau dianggapnya matching, ya, untuk memperteguh ayat,
ya dia masukkan aja dalam kitab tafsir. Ini sebab pertama kenapa banyak juga kitab-kitab tafsir klasik itu kemudian ditengarai banyak riwayat lemah, ya, riwayat dhaif, bahkan sebagian ada yang terkategori maudhu'. Yang kedua, bisa jadi para mufassir itu sebenarnya sudah memberikan keterangan mengenai kualitas daripada riwayat-riwayat hadis yang mereka tulis dalam tafsirnya. Hanya saja pembacanya ini tidak apa ya namanya, ya, mungkin tidak memahami, bahwa hadis itu sebenarnya ya sudah diberikan isyarat mengenai kelemahannya. Ya, contohnya bagaimana? Ya, banyak di dalam kitab tafsir, misalnya di dalam hadis, di dalam apa, Ibnu Katsir ya, misalnya dia mengatakan ruya, ya kan, atau yurwa misalnya. Jadi redaksi yang dipakai itu sudah pakai isim apa namanya, mabninya bukan mabni maklum tapi majhul, ruwiya, diceritakan. Nah, kalau kita paham tentang ilmu hadis sebenarnya, terutama bab tentang apa namanya, at-tahammul wal ada, ya, itu kan ada babnya, at-tahammul wal ada. Jadi cara-cara atau metode para perawi itu meriwayatkan hadisnya, hadis-hadis atau riwayat yang dipakai, ya, itu dengan redaksi majhul, ruwiyah. Tentu kekuatan ruwiyah dengan rawa itu beda. Kalau rawa fulan an fulan itu jelas berarti dia apa namanya, tingkat keterpercayaannya tinggi, ya, karena bertemu dengan fulan. Tapi kalau ruwiyah menggunakan kata kerja majhul, diceritakan. Kalau diceritakan itu masih dipertanyakan apakah perawinya bertemu dengan si fulan ini atau tidak. Nah, itu pembahasannya ada di dalam kitab-kitab hadis. Nah, kadang-kadang mufassir itu sudah menggunakan istilah-istilah teknis begini ini, tapi pembaca tidak paham. Karena kekuatan di dalam penguasaan ilmu mustalah hadisnya itu tidak kuat. Sementara para mufassir sudah sangat kuat. Dan bagi ahli hadis itu sesuatu yang maklum. Nah, karena pembaca kepiawaian dalam ilmu mustalah hadisnya kurang, sehingga dia tidak paham bahwa itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh mufassirnya melalui redaksi-redaksi tersebut. Nah, bisa juga begini, sebenarnya para mufassir itu tahu ya bahwa riwayat hadis yang jalur lain itu tidak dimasukkan di dalam kitab tafsirnya, yang dia masukkan hanya satu jalur periwayatan. Lalu pembaca dan peneliti tafsir ya, karena mungkin ya ketidaktahuannya atas riwayat-riwayat jalur lainnya, sehingga dia langsung simpulkan ini hadis lemah. Padahal dia tidak lemah karena apa? Punya dukungan dari jalur lain berupa syawahid atau tawabe itu, yang tidak diketahui oleh pembaca di kemudian hari. Bagi penulis tafsir di zamannya mungkin itu sesuatu yang maklum, tapi karena perubahan zaman sekian abad menjadi tidak maklum bagi orang hari ini, sehingga oh ini kategorinya dhaif. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, bisa jadi mufassir itu mengikuti kaidah tentang jawaz riwayatil hadis ad-dhaif fi fadailil a'mal. Bolehnya meriwayatkan hadis dhaif terkait dengan fadailul a'mal, terkait dengan raqaiq,
terkait dengan persoalan-persoalan kezuhudan, terkait dengan targhib wa tarhib, terkait dengan kisah-kisah itu ada. Ya, sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama itu tidak menjadikan masalah tafsir Baidawi, tafsir Al-Baghawi, itu hampir semua surat itu ada penjelasan mengenai fadhailnya kan. Siapa baca surat ini maka dapat ini gitu ya. Nah, bisa jadi para mufassir itu sadar bahwa hadis yang dia riwayatkan itu sebenarnya adalah dhaif. Ya. Tapi pada saat yang sama mereka juga sadar kedhaifannya ini tidak terkait dengan akidah dan juga tidak terkait dengan hukum syar'i yang bersifat usuli. Ya, tapi hanya bersifat targhib dan fadhail amal. Targhib untuk fadhailul amal. Jadi agar pembaca itu senang membaca Quran. Makanya setiap surat itu dimasukkan saja walaupun hadisnya secara sanad dianggap lemah oleh ulama di kemudian hari gitu ya, karena ada ingkitok atau keterputusan sanad di sini di situ ya. Nah, ini beberapa argumentasi ya, tentu masih banyak yang disampaikan oleh para ulama untuk menjelaskan kenapa sih dalam kitab-kitab tafsir itu masih banyak hadis yang lemah. Nah, saya kira begitu beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, nanti kalau Anda melakukan riset mengenai kritik ad-dahil, khususnya yang berupa data riwayat hadis, pertama yang harus Anda kuasai adalah ilmu mustalahul haditsnya. Yang kedua tentu ilmu al-jarh wa ta'dilnya. Biar mengetahui ya mana-mana riwayat-riwayat yang terkategori dhaif, yang terkategori maudhu'. Mana-mana riwayat dhaif yang termasuk fadhailul amal, mana-mana yang termasuk usulul aqidah. Mana-mana riwayat dhaif yang kedhaifannya itu yasiron ringan, mana-mana riwayat dhaif yang kedhaifannya itu syadidan. Itu harus dikuasai sehingga ketika nanti menyimpulkan terakhir setelah riset itu kan harus Anda simpulkan riwayat ini yang ada di dalam misalnya kitab Ad-Durrul Mansur ya halaman sekian ini kategorinya dhaif tapi dhaifnya ringan karena bla bla bla, karena itu kesimpulannya dia bisa masuk ad-dahil kalau mengikuti pendapat ulama yang kedua. Tapi kalau mengikuti pendapat ulama yang pertama, dan itu mayoritas, karena ini konteksnya fadhailul amal, maka data tafsir berupa hadis tersebut masuk kategori al-asil, atau data yang bisa dipercaya dan otoritatif. Nah, kira-kira begitu nanti langkah operasional proseduralnya ya, ketika melakukan studi kritis. Saya kira demikian ya tambahannya. Kalau masih ada hal yang sekiranya ingin ditanyakan atau belum terjawab, saya silakan. Ayo silakan kalau masih ada. Bapak, mohon maaf. Tadi terkait kitab tentang kumpulan hadis-hadis palsu, itu apa ya, Pak? Ada misalnya Kitabul Mawdu'at ya minna Ibnul Jauzi itu ada. Lalu ada Al-La'ali Al-Masnu'a fi Al-Ahadits Al-Mawdu'ah itu As-Suyuti ada. Banyak ya. Dan itu bisa di-download karena kitab-kitab klasik. Hanya saja begini, kendati pun hadis-hadis itu dikumpulkan dengan judul seperti yang tadi saya contohkan. Misalnya Al-Mawdu'at. Ya, judulnya kan sudah jelas, kitab-kitab hadis palsu. Itu ya. Ibnul Jauzi sudah ngumpulin sekian hadis. Tapi apakah semua terkategori palsu? Ternyata tidak. Makanya As-Suyuti nulis Al-La'ali Al-Masnu'ah.
fil ahadits al-maudu'ah. Salah satunya yang mengkritisi apa-apa yang dikategorikan maudhu' di dalam kitab al-maudu'at. Nah, jadi ulama sendiri itu juga berbeda-beda pendapat di dalam mengkategorikan satu riwayat apakah ini betul maudhu' ataukah tidak. Tapi ala kulli hal ya itu semua adalah persoalan ijtihadi ya. Kenapa persoalan ijtihadi? Karena pengkategorisasian ini maudhu' atau tidak itu munculnya belakangan. Ya. Setidaknya abad ketiga Hijriah itu baru ada kajian secara serius dalam bentuk kitab-kitab. Coba Anda bayangkan, 3 abad setelah Rasul meninggal, itu kemungkinan distorsi dan lain-lain kan cukup besar gitu ya. Sehingga lagi-lagi ini juga masuk wilayah ijtihadi. Makanya nanti jangan kaget, Anda masuk dalam kitab maudhu'at, jumlah yang dimaudhu'kan oleh Ibnul Jauzi sekian. Sementara ketika masuk dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah karangan Suyuti, loh, kok beda lagi jumlahnya? Lalu hadis kelima di dalam maudhu'at dimaudhu'kan oleh Ibnul Jauzi. Sementara di dalam Al-La'ali kok dikatakan bukan maudhu', itu bisa naik ya menjadi hasan li ghairihi misalnya ya. Karena ada dalil ini dalil tabi'. Nah, ini persoalan ijtihad ya. Persoalan ijtihad juga walaupun sebagai pembelajar ya seperti kita ya kita tetap bersyukur terhadap para ulama yang sudah sedemikian rupa ya meluangkan tenaga, waktu, pikiran untuk berijtihad ya menganalisa sekian banyak riwayat lalu dikumpulkan dalam kitab seperti itu. Paling tidak kita sudah punya dasar ya dan juga rujukan kalau ingin melakukan riset. Jadi tidak dari nol. Nah, atas jasa itu semua tentu kita menghormati, menta'zimi guru-guru, ya, para masyayikh, para a'immah yang telah berjasa. Bahwa di dalamnya itu terjadi perbedaan metodologi dan juga substansi, ya itu biasa dalam dunia ilmu pengetahuan. Ya, kita sudah mempelajari persoalan itu dan sudah memaklumi atau memahami karena pengkategorisasian ini adalah masuk dalam wilayah ijtihad pula ya. Anda baca tadi paling tidak 2 itu. Masih banyak sebenarnya ya para ulama yang menuliskannya. Ya Pak, berarti walaupun sudah dikumpulkan dalam kitab hadis palsu gitu ya Pak, berarti belum tentu yang di dalam itu tuh sebenarnya palsu semua. Jadi kita harus ngelakuin penelitian lagi gitu nggak sih Pak? Ya, idealnya begitu dan tidak gampang mengeneralisir ya. Makanya harus ada muqaronah dalam pembelajaran itu harus ada studi komparatif. Baca kitab A, baca kitab B, baca kitab C gitu ya. A, B, C. Oh, hadis ini sama. Di kitab A dikategorikan maudhu', kitab B dikategorikan hasan li ghairihi, kitab C dikategorikan misalnya dhaif tapi dhafan yasiran. Nah, lalu kan Anda bisa memberikan kesimpulan. Kalau belum beberapa pendapat yang Anda temukan itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Karena cukup sulit kita untuk memverifikasi data yang umurnya sudah 14 abad yang lalu, ya kan? Jangankan 14 abad yang lalu, seminggu yang lalu aja udah puyeng kita ini ya. Mengingat-ingat sesuatu yang yang sudah lampau begitu. Nah, tapi ala kulli hal apa yang dilakukan oleh muhaddisin, para ahli hadis itu kan berdasarkan metodologi. Nah, berdasarkan metodologi ya. Sehingga ya masih tetap bisa kita jadikan sebagai rujukan. Nah, tapi ya jangan mudah, poinnya itu jangan mudah untuk kemudian mengeneralisir ya sesuatu. Jadi harus ditafsil. Nah, caranya bagaimana? Ya memang ya harus banyak belajar.
Oke, ada lagi? Yang lain masih ada nggak? Bapak, mohon maaf. Sepertinya sudah, Pak. Sudah? Insya Allah cukup Bapak. Oke, bisa diterima ya? Insya Allah Bapak. Ya, Pak. Baik, ya. Mulai sekarang baca-baca kitab tafsir ya. Lalu dilihat, oh ini riwayat hadis. Termasuk apa ini? Nah, ada tahrij. Sekarang gampang kan lihat Maktabah Syamilah, tulis suku katanya, nanti semua hadis itu akan tampil. Anda baca 1, 2 di kitab ini bagaimana ulama komentar, kitab ini bagaimana ulama komentar, dan lain-lain. Mudah-mudahan kitab yang Anda baca di Maktabah Syamilah itu tidak ditazwir, tidak dipalsukan. Kalau dipalsukan ya musibah ya. Ala kulli hal, yang penting sudah berijtihad dan mudah-mudahan diberikan kemudahan. Saya kira itu pertemuan kita hari ini karena waktunya sudah habis. Insya Allah ketemu di pertemuan yang akan datang. Syukron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.